ada beberapa orang yang mengaku Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Musailamah, ngaku nabi, ngaku Rasul. Rasul masih hidup ini. Itu di negeri Yamama. Ya. Di negeri Yamama ada Musailamah mengaku Rasul. Kemudian di Yaman ada juga mengaku Rasul di negeri Yaman, namanya Al-Aswad Al-Ansi kalau tidak salah. Itu ngaku Rasul, ngaku Nabi. Masih ada Rasulullah. Dalam satu keterangan ada juga namanya Tulaiha, mengaku Nabi, mengaku Rasul, ya. Dan itu semua di zaman Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi kalau ada seseorang namanya Al-Aswad Al-Ansi di Yaman ini ngaku Rasul, Pak. Ya. Jadi setelah Rasul SAW itu melaksanakan Hajjatul Wada, haji perpisahan, karena setelah itu tidak lama Rasulullah meninggal dunia. Rasulullah sakit, mulai Rasul sakit, dan tersebar kabar di mana-mana Rasulullah SAW itu sakit. Nah, orang-orang yang mempunyai kepentingan, ya, siap-siap mencalonkan diri menjadi Rasul lagi. Wah, Rasulullah loro, kesempatan ini dikira kayak pemilu gitu paling mbak, ya. Perlu digantikan mungkin. Di Yamama ada Musailamah, Rasul masih hidup. Di Yaman ada Al-Aswad Al-Ansi, mengaku Nabi, mengaku Rasul, ya. Nah, dulu kalau Al-Aswad Al-Ansi ini memang latar belakangnya dukun, memang suka mungkin mengobati, ya, dengan cara-cara jahiliyah terdahulu, ya. Orangnya, perawakannya besar, tinggi, pemberani. Ini Al-Aswad Al-Ansi. Dan juga di samping itu orangnya pintar dan cerdas. Kalau kemana-mana selalu pakai tutupan kepala dia, menunjukkan orang yang berwibawa. Jadi orangnya berwibawa. Ini namanya Al-Aswad Al-Ansi, ya. Nah, ketika dia mengaku Nabi, yang pertama kali percaya pengikutnya ya kaumnya sendiri. Setelah itu memperluas kekuasaan. Masih ada Rasulullah ini, mulai memperluas kekuasaan dari kota ke kota, ya, menyebarkan pemahaman bahwasanya dia itu utusan Allah. Sampai di kota, kalau sekarang jadi ibu kota Yaman dulu, ya, Son'a. Di situ ada pemimpinnya namanya Syahr bin Badhan kalau tidak salah. Dibunuh sama dia, sehingga menguasai kota itu. Istrinya dikawin, ya. Jadi pemimpin di Son'a waktu itu Syahr bin Badhan ini dibunuh, istrinya dikawin sama Rasul penipu ini, maksudnya, ya. Tambah besar kekuasaannya. Tapi kita lihat bagaimana cara kok orang percaya gitu loh, ya. Caranya ini politiknya. Kan tidak gampang dipercaya orang sebagai Rasul. Masih ada Rasulullah kok di Madinah, ya. Jadi caranya ini Al-Aswad Al-Ansi ini, dia menyebar mata-mata di setiap kota. Untuk apa disebar mata-mata ini? Untuk mengetahui problem masalah yang terjadi di kota itu. Kalau di desa itu, biar tahu dulu, oh ini ada masalah, orang ini punya masalah, terperinci nih. Sebabnya apa? Bagaimana? Sebabnya apa? Terus pokoknya yang berhubungan dengan masalah ini diperinci. Nanti disampaikan sama Al-Aswad Al-Ansi secara rahasia. Seakan-akan kasyaf ngerti, padahal ada mata-matanya. Jadi kalau dia sudah masuk di kota itu, terus bedek-bedek wis,
Oh, kamu pasti kena ini ya. Oh iya betul ya. Padahal emang ada mata-matanya di situ. Ya. Jadi pura-puranya seperti itu. Oh, kamu pasti gara-gara ini nih, makanya seperti ini. Iya betul, kok. Percaya, Pak. Ya. Melo akhirnya. Ya. Itu caranya dia untuk mendapatkan simpatisan banyak, pengikut banyak. Karena mengaku didatangi 2 malaikat, tahu tentang hal-hal yang gaib, ya. Mau jenenge ngaku-ngaku. Caranya seperti itu. Dan saya kira tidak usah zaman dulu, sampai zaman sekarang ya wonten seperti itu, model-model kayak gitu. Kepingin laris, mungkin dukun, mungkin tabib, mungkin opo lah ya, sakti-sakti. Kalau sekarang mungkin ada tim suksesnya mungkin. Ya, wah itu orang hebat itu. Saya pernah langsung sembuh, padahal gak gorodo. Itu timnya memang. Ya. Dibikin seperti itu memang, nyebar orang banyak, seakan-akan seperti itu. Akhirnya orang-orang mungkin berobat ke sana, ya, karena percaya sama orang-orang ini. Itu gaya-gaya Al-Aswad Al-Ansi dipakai terus itu seperti itu ya. Ya. Combenya mungkin gitu ya. Ya, tim suksesnya. Ya. Nah, Al-Aswad Al-Ansi seperti itu. Nah, orang sudah mulai banyak menjadi pengikutnya. Rasulullah SAW dengar di Madinah, wah bahaya ini, mengirimi surat kepada sahabat yang di sana atau orang-orang Islam di sana, ya, untuk memerangi dia, mencegah apa yang dilakukan Al-Aswad Al-Ansi ini. Ya. Ketika sampai suratnya Rasul, di situ ada seseorang yang terkenal pemberani, namanya Fairuz Ad-Dailami. Membaca suratnya Nabi langsung, ya, karena perintah dari Rasulullah ini, bergegas Pak dengan penuh kekuatan, semangat, ya, mulai bergerilya mengumpulkan kekuatan untuk memerangi dia, ya. Bergerilya. Nah ketika itu dia punya cara lain. Ya apa caranya? Bisa membunuh ini Al-Aswad Al-Ansi. Singkat cerita, ya, Fairuz ini dengan kalau tidak salah misanannya dan juga dibantu oleh Qais yang di sana, diberitahukan keinginannya untuk membunuh Al-Aswad Al-Ansi. Sepakat 3 orang ini mencari kabar, akhirnya yang bisa untuk membantunya istrinya Al-Aswad Al-Ansi ini loh, yang dulu suaminya dibunuh dan kebetulan masih ada hubungan kerabat sama Fairuz ini, ya, didatangi. Ini ada suratnya Rasulullah memerintahkan kita untuk mencegah ini Al-Aswad Al-Ansi. Kamu bisa bantu enggak? Kata istrinya ini, Azad apa namanya, apa yang perlu saya bantu? Ya bagaimana caranya kamu mengeluarkan dia dari istananya, karena istananya dijaga ketat ini Pak. Orangnya mungkin jarang keluar ini, uzlah mungkin gitu Nabi ini, ya. Kata istrinya, loh saya mau bantu bukan mengeluarkan dia dari istana, saya bantu kamu untuk membunuhnya. Bawa ketepaan itu, ya. Ya. Saya sebenarnya kepinginnya seperti itu, cuma sungkan sama jenengan. Oh enggak, saya dari dulu tetap iman kuat sama Allah dan Rasulullah, cuma kepepet ya apalagi karena kedolimannya Al-Aswad Al-Ansi. Terus bagaimana? Nah saya beritahu ya, dia itu biasanya istirahat di kamar yang khusus. Itu kamar depannya dijaga, pasukannya ketat ini, ya. Kemudian nanti ada satu tempat untuk sampai ke sana saya lubangi tanda bahwasanya kamu nanti akan masuk lewat situ. Nanti lubangnya kamu dodoli dewe nanti untuk kamu masuk. Dan di sekeliling sana sudah ada siap lampu dan persenjataan, pedang mungkin,
mlebu lewat kono kok belena dek wis istrinya ini. Ya. Jadi dikasih tanda nyuruh orang besok untuk ngelubangi mungkin ruangan yang sampai nanti di kamarnya. Nah, setelah sudah sepakat, diberitahu orang-orang yang lain kalau berhasil nanti itu mati, ya nanti istananya dikepung oleh umat Islam yang ada di situ. Ya, sudah siap perang ini umat Islam. Ketika itu malam hari, 3 orang ini masuk ke istananya sembunyi-sembunyi atas bantuan istrinya. Sesuai tanda masuk, ada senjata, ada lampu pas. Ya. Lagi tidur ini Nabi palsu ini. Oh enak turun nih modelnya. Tidak lama langsung dibunuh, dibelai. Ini yang cerita Fairuz sendiri. Ya. Setelah dibunuh diambil kepalanya, dibawa. Ketika disembelih kan suaranya, oh jenenge wong dibelai digorok pak, sapi itu loh ya pak. Ya. Pelajuritnya bingung ada suara apa dalam kamar ini. Didok-dok lagi bojone. Ada suara apa ini? Mungkin istrinya Rasul ini. Oh ndak, lagi dapat wahyu ini. Ya jadinya. Nabimu lagi untuk wahyu. Oh ya. Modelnya ngono kayak wong dibelai ngono. Ya percaya ya Pak. Padahal lagi disembelih itu Pak. Akhirnya keluar dari istana, di pagi hari istananya dikepung sama muslimin. Ya. Ketika dikepung mulai perang. Penjaganya pasukannya Al-Aswad Al-Ansi. Ketika tengah-tengah perang sama Fairuz ini dilempar kepalanya Al-Aswad Al-Ansi. Oh, wis mati Nabi nih. Otomatis pengikutnya do mati dibelai balik. Gak terhormat belas. Ya. Muslimin tambah semangat, terus mati kok, ayo. Akhirnya menang peperangan. Nah, ketika sudah memberitahukan tentang kemenangan, Fairuz mengirim utusan ke Rasulullah ke Madinah untuk menyampaikan kabar ini. Sampai utusannya di Madinah, ternyata Rasulullah sudah meninggal dunia. Rasulullah sudah wafat. Tapi sebelum Rasulullah wafat, di hari Al-Aswad Al-Ansi ini mati, meninggal, Rasulullah sudah diberi kabar oleh malaikat Jibril, sudah tahu. Makanya keesokan harinya Rasul mengatakan kepada sahabat, wahai sahabat, ya, kutila Al-Aswad Al-Ansi, Al-Bariha kutila Al-Aswad Al-Ansi. Wahai sahabat-sahabatku, Al-Aswad Al-Ansi sudah mati. Ya. Qatalahu rajulun soleh min baiti solihin, apa kurang lebih seperti itu. Yang membunuhnya adalah orang yang soleh. Sahabat tanya, man huwa ya Rasulullah? Fairuz Ad-Dailami, faza Fairuz. Telah berhasil Fairuz. Itu Rasulullah mengatakan ketika keesokan matinya Al-Aswad Al-Ansi. Sedangkan yang ngasih kabar kan butuh mungkin bulanan sampai kembali dari Yaman. Butuh beberapa hari, beberapa minggu. Ya. Nah di perjalanan itu Rasulullah meninggal dunia, tapi Rasulullah sudah tahu. Ini menurut sebagian riwayat. Ya. Ada riwayat yang menjelaskan seperti itu. Ada yang mengatakan Al-Aswad Al-Ansi ini bukan murtad, memang dia belum masuk Islam. Dia tidak Islam. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada sebagian riwayat mengatakan, ada yang bilang dia tobat. Wallahu alam. Beberapa riwayat masalah ini. Intinya kita lihat di zaman Rasulullah SAW itu ada loh orang-orang mengaku Nabi, mengaku Rasul, dan banyak pengikutnya. Ya, pengikutnya ya akeh. Ya, jangan heran kalau sekarang ada yang ngaku Nabi, ngaku Rasul, ngaku Jibril loh, no, Pak. Ya, bayangkan. Ngaku Jibril ada, ngaku Tuhan ada, ngaku. Nggak usah heran. Tapi yang heran itu sing melok iki lho, paham lah ya. Ya. Itu yang lebih mengherankan. Kalau orang ngaku-ngaku anggapan wong gendeng, stres bahan gitu ya. Tapi yang
ikut ini yang lebih mengherankan. Ya, mudah-mudahan kita semua diselamatkan daripada pemahaman-pemahaman yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah, daripada akidah-akidah yang sesat. Amin Allahumma amin ya rabbal